Nay, ada cerita tentang gunung angker yang bikin 3 orang hilang. Kita mau naik gunung es, Pak. Kau salah hari, nak. Ini Kamis Wage. Gak baik buat naik gunung itu. Ular apa itu, Rik? Baru kali ini aku lihat ular aneh. Baru beberapa menit jalan, dia dengar ada suara perempuan. Mas, ada apa nyariin anak saya? Kisah nyata ini terjadi udah lumayan lama, sekitar tahun 1994. Gunung yang cukup terkenal di Jawa Tengah. Hari Kamis, di jam 10:30 siang, Ari, Fahmi, Sony, Erik, Eva, Putri udah ngumpul di rumahnya Bayu. Tinggal nunggu satu temennya yang belum datang, yaitu Aji. Gimana toh Aji? Udah molor setengah jam, belum juga datang, kata Ari yang udah gak sabar naik gunung. Sabar, Ri, mungkin dia lagi arah jalan ke sini. Kira-kira 30 menit Aji baru datang. Mereka masing-masing udah bawa tas carrier buat berangkat. Mereka berangkat itu numpang mobil pick up yang lewat. Lagi di perjalanan, bapak supirnya nanya, "Kalian itu mau kemana?" "Kita mau naik gunung es, Pak." "Kau salah hari, nak. Ini Kamis Wage. Gak baik buat naik gunung itu." "Kalau Kamis Wage emang kenapa, Pak?" "Pokoknya tunda aja. Saya hanya mengingatkan." Aji ini bilang, "Bapak pasti dengar cerita orang-orang dulu ya, Pak. Jangan percaya, Pak. Itu cuma mitos." Bapak supirnya yang spontan dengar omongan Aji tuh langsung ngeliat natap Aji kayak nggak suka. Aji pura-pura nggak ngeliat. Dalam hatinya dia ngerasa nggak enak. Mungkin tadi ada kata-katanya yang menyinggung Pak supir. Abis dari obrolan itu suasana jadi hening. Aji juga lebih banyak diem. Sudah sampai, turun. Nada supir yang kedengeran kesel. "Iya, Pak, makasih." Aji masih gak peduli sama omongan bapak supirnya. Kalau pendakian mereka ke gunung es bakalan bikin 3 temennya kehilangan nyawanya. Mereka lanjut naik bis. Sampailah mereka di desa kecil yang ada di gunung es. Eva, Putri, Sony, Fahmi, sama Aji istirahat sebentar. Mereka duduk di sebuah tempat yang kelihatan tua. Sekitarnya juga ditumbuhi ilalang yang lumayan tinggi. Sedangkan Bayu sama Erik lagi nyari semak-semak buat buang air kecil. Di jam 2:30 sore, Sony nanya ke teman-temannya, "Gimana? Langsung lanjut? Apa nunggu besok?" "Lanjut aja. Aku pengen lihat indahnya sunset di puncak gunung," kata Putri. Aji sebenarnya pengen ngomong obrolan dia sama Pak supir, tapi nggak enak. Teman-temannya udah pada semangat. Erik yang baru selesai buang kecil, nggak ada basa-basinya, langsung ngajak temennya buat jalan. Di rombongan itu yang paling semangat emang Erik. Paling depan ada Erik sama Bayu, dan yang paling belakang itu Aji. Mereka sesekali ngobrol, kadang juga bercanda biar gak jenuh. "Ayo cepet dikit teman-teman, udah jam 4 nih," teriak Erik. Sambil jalan, Erik ngebersihin ranting-ranting yang halangin jalan. Tiba-tiba, Erik berhenti. Kedua matanya ngeliat ke depan. Spontan Bayu yang ada di belakangnya nabrak Erik kan. Karena dari tadi Bayu tuh jalan agak nunduk, jadi gak ngeliat kalau Erik lagi berhenti. "Sial, kenapa berhenti?" kata Bayu yang kesel. "Ada apa, Rik?" "Shh, diem, jangan gerak." Erik masih ngeliatin ke depan. Mukanya kelihatan tegang. Aji yang paling belakang juga nengok ke kanan kiri, pengen tahu apa yang bikin Erik berhenti. Baru mau teriak nanya, Erik angkat tangan, ngasih kode ke teman-temannya yang di belakang, biar jangan ada yang bergerak. Udah makin sore nih, mulai gerimis, bikin Erik bisa ngeliat jelas makhluk apa yang ada di depannya. Bayu yang ada di belakang Erik ikutan nge-freeze.
Malah dia kelihatan lebih panik daripada Erik. Oh, ular apa itu, Rick? Baru kali ini aku lihat ular aneh. Bayu yang ketakutan langsung mundur di belakang carrier Erik. Cuma Bayu sama Erik yang lihat ular aneh itu. Panjang ularnya kira-kira 3,5 meter. Warnanya hitam pekat. Yang bikin Bayu ketakutan, harusnya di ujung ular itu kan ekor. Tapi ujung ular ini kepala ular lagi. 2 mata ular yang ada di ujung ini bolong. 2 kepala ular ini mirip piton, tapi warnanya hitam pekat. Ini apaan sih? Lepas nggak? Penakut banget lagian. Erik ngomong kayak gitu cuma bercanda. Bayu yang dari tadi megangin carrier Erik spontan ngelepasin tangannya. Baru jalan, tiba-tiba Erik berhenti. Erik nyuruh Bayu ngedeket. Kamu gak usah cerita soal ular tadi sama Eva dan Putri. Tahu sendiri kalau cewek itu penakut. Bayu yang jalannya di samping ngeiyain. Erik jalan lebih cepat, diikuti Bayu sama temen-temennya. Mereka udah jalan kurang lebih 1 jam. Capek nih, istirahat bentar, kata Eva. Nanggung, udah hampir sampai, kata Erik. Ternyata dia udah jauh di depan. Mungkin karena dia terlalu semangat jalannya. Kanan kiri jalan setapak, penuh semak-semak yang tingginya itu ngelebihin tinggi mereka. Sesekali, ranting sama daun-daun yang nabrak pundak mereka seolah-olah ranting itu tangan-tangan penjaga gunung yang lagi nyoba ngehentiin langkah mereka biar gak lanjut ke pendakian. Aji yang jalan paling belakang gak sadar kalau dia diikuti sosok hitam, kurus tinggi, kepalanya lonjong, dan gak sengaja makhluk itu kelihatan di panci punya Putri yang dari stainless yang ada di carriernya. Eva mulai tuh ngeliatin pancinya Putri buat mastiin bayangan aneh apa sebenarnya. Karena kurang begitu jelas, Eva ngedeketin mukanya ke panci itu. Setelah diperjelas, makhluk itu punya 2 mata yang lebar, mulutnya menganga ke bawah, yakin kalau yang dia lihat itu bukan manusia. Eva shock, makhluk itu tahu kalau lagi diperhatiin Eva. Dan makhluk itu tiba-tiba jadi jelas kelihatan. Jadi bisa bayangin kan, mereka lagi sama-sama ngeliat. Rick, berhenti. Eva pingsan, kata Sony. Mereka ngasih air putih, diolesin minyak angin. Mereka ini tuh ngira Eva kecapean. Nah, di sini mereka main salah-salahan tuh. Karena Erik gak mau istirahat dulu dan bikin Eva pingsan. Tapi Erik juga ngebantah. Lagian emang nanggung kok sebentar lagi. Udah gitu, juga udah mulai gelap treknya. Gimana ini? Eva gak bangun-bangun. Tanya Bayu. Gimana kalau kita batalin pendakian? Usul Sony. Enggak. Kita lanjutin aja pendakiannya. Nanggung 20 menit lagi kita sampai puncak. Kalau turun malah lebih jauh. Soal Eva, kita gotong aja gantian. Dia cuma pingsan kecapean kok, nanti juga bangun. Ya udah tuh, mereka ngelanjutin perjalanan ke Gunung Angker. Erik masih jadi yang paling depan. Mereka kan ganti-gantian gendong Eva. Sampai giliran Bayu. Jadi Bayu ini ada di paling belakang. Baru beberapa menit jalan, dia dengar ada suara perempuan. Suaranya jelas dari arah belakang Bayu. Dia nengok ke belakang sambil jalan. Gak ada orang kok. Bayu mulai jalan lagi. Tapi kali ini, dia itu jalan lebih cepat. Dan suara itu ada lagi. Di belakang Bayu itu cuma ada jalan tanah setapak, yang kanan kirinya rimbun rumput, tingginya sekitar 1,5 meter. Suara itu dari makhluk yang Bayu gak sadar kalau dia duduk di atas carriernya Bayu. Sosok makhluk wanita yang kurus, rambut panjang sepinggang, mukanya gak kelihatan ketutup rambut, dan pakaiannya putih lusuh. Bayu langsung lari nyalip temen-temennya yang lain, dan sekarang itu dia ada di depan.
makhluk itu ngilang. Mereka heran ngeliat Bayu lari ke depan. Ada apa, Bay? Kenapa lari main seruduk aja? Ada harimau di belakangmu? Ada hantu di belakang, Son. Mana? Ngaco aja, kata Sony sambil ngeliat ke belakang. Erik yang ada paling depan ngasih tahu ke teman-temannya kalau udah sampai di puncak. Teman-temannya mulai nyusul nih satu-satu. Mereka sampai duduk istirahat. Mereka juga kelihatan seneng. Cuma Bayu sama Aji yang kelihatan khawatir. Karena mereka tahu selama perjalanan tadi, mereka diikuti sosok wanita berambut panjang. Aku tadi juga lihat, Bay, kata Aji. Hah? Jadi kau lihat juga? Shh, jangan kenceng-kenceng. Nanti yang lain panik. Udah sadar loh, Pak. Putri duduk di sebelah Eva. Mereka nungguin cowok-cowok yang lagi diriin tenda dan nyiapin api unggun. 2 tenda udah siap, 1 tenda kecil buat Eva sama Putri, 1 tenda lagi buat anak cowok. Di jam 8, mereka ngumpul buat makan bareng. Tiba-tiba, Eva ngebuka obrolan. Gue tadi ngeliat hantu. Mereka berhenti makan, ngeliat ke arah Eva, karena tiba-tiba banget nih ngebahas kayak gini. Bener loh, Pak, tanya Erik. Bener, Rik. Tadi aku bener-bener ngeliat hantu. Apa yang dibilang Eva bener, Rik. Tadi gue juga lihat. Bayu ngebantuin ngejawab. Seketika suasana jadi hening. Besok kita langsung pulang aja, Rik. Batalin rencana kita, kata Putri. Semua setuju buat ngebatalin acara mereka yang rencananya itu mau nginep sekitar 3 hari. Kata Aji, hantu itu ngikutin mereka. Fahmi sama Sony yang denger cerita mereka, perasaan mereka tuh juga udah mulai gak enak. Yang lain mulai duduk deketan karena takut. Di rombongan itu cuma Erik yang paling berani. Sebenarnya Aji juga lumayan sih, tapi dia khawatir sama keselamatan teman-temannya. Udah jam 10, mereka istirahat buat perjalanan pulang besok. Mereka ngebersihin piring bekas makan, terus masuk ke tenda. Rik, kenapa masih di luar? Duluan aja, nanti gue nyusul. Awas, hati-hati, diterkam kuntilanak dari belakang. Erik duduk sendirian ngebelakangi tenda. Api unggun kecil yang tadinya nyala, sekarang udah mati. Erik ngeliat jam tangan, udah jam 11 malam. Dia berdiri, pergi ke semak-semak buat buang air kecil. Pas lagi buang air kecil, kayak ada yang lemparin kerikil di belakangnya. Aji, Bayu, gak usah bercanda, gue gak takut. Tiba-tiba, dari belakang, pundak sebelah kiri itu ada yang nepuk. Dan Erik balik badan, ada kepala anak kecil di semak-semak. Tapi karena gelap, yang kelihatan nyala itu cuma 2 matanya. Hai dek, lagi apa di situ? Ditanya gitu anak kecil ini lari. Dikejarkan sama Erik. Dia ngedeketin anak kecil ini nerobos semak-semak. Jangan takut, kakak cuma nanya, apa kamu lagi tersesat? Kalau iya, biar kakak anterin. Anak perempuan ini lari ke arah batu besar. Karena dipanggil-panggil gak ada sautan, disamperin sama Erik di batu itu. Udah sampai di batunya, gak ada orang. Aneh, padahal tadi jelas banget anak kecil itu lari ke belakang batu ini. Erik yang masih kebingungan ngeliat ke arah batu itu. Ada suara, Mas, ada apa nyariin anak saya? Jelas, kerasa ada mulut di telinga kanan Erik. Saking kagetnya, Erik balik badan dan gak ada jarak antara Erik sama sosok perempuan yang mukanya tuh bener-bener hancur. Satu matanya bolong, udah gak ada bentuk mukanya sama sekali, berantakan. Yang lebih bikin Erik shock, di tangan kanannya ada anak kecil yang dari tadi itu dikejar sama Erik. Mukanya juga gak kalah serem, badannya ngeluarin bau amis. Erik yang jatuh ke tanah, mundurin badannya pakai kaki.
Sampai akhirnya dia bisa berdiri dan lari gak jelas arahnya. Erik nemuin pohon besar. Dia istirahat di situ. Dia nyoba buat ngatur nafas. Akhirnya dia nyender ke pohon itu. Jantungnya masih berdetak gak karuan. Dia gak pernah ngeliat makhluk seserem mereka.